menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah nanti yang akan bertindak sebagai imam pada kesempatan sholat id pagi ini, insya Allah Bapak Ustadz Yahya Saifuddin Juhi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian nanti yang bertindak sebagai khotib, insya Allah Bapak Ustadz Haji Sandi Rahman Asadi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, sekedar mengingatkan untuk sholat Idul Fitri 2 rakaat. Untuk rakaat yang pertama nanti setelah takbiratul ihram ditambah takbir 1 kali, kemudian membaca suratul Fatihah dan salah satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian lanjut memasuki rakaat yang kedua setelah bangun dari sujud. Kemudian ditambah takbir 5 kali, dilanjut membaca suratul Fatihah dan salah satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian mohon nanti pada saat akan dimulai sholat Idul Fitri, mohon soft barisannya dirapatkan dan diluruskan, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, mohon dengan hormat nanti untuk menaruh sandal atau sepatunya. Ada hadis mengatakan tidak etis ketika kita sujud, kita sholat, kita rukuk menghadap sandal. Maka dari itu mohon nanti untuk sandal atau sepatu masing-masing silakan ditempatkan di bawah atau di samping tempat duduk panjenengan dan tidak mengganggu baik dirinya maupun yang lain. Kemudian berikutnya nanti untuk menjaga kehusukan dan kekhidmatan, mohon untuk sementara HP mohon dimaafkan atau dimatikan. Kemudian berikutnya mohon izin meskipun setahun yang lalu, karena ini amanah harus kami sampaikan, mohon izin melaporkan kaitan perolehan infak 2 sholat id tahun yang lalu. Yang pertama adalah infak Idul Fitri yang pada saat itu dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 April 2023 mendapatkan infak sejumlah 20.736.400 rupiah. Terima kasih jazakumullah khairan. Kemudian untuk infak Idul Adha hari Rabu tanggal 28 Juli 2023 mendapatkan 10.283.550 rupiah. Terima kasih jazakumullah. Kemudian untuk infak pagi ini kami sudah menyiapkan kotak atau kantong infak, nanti akan berjalan lewat kiri sebelah kiri saya dan nanti akan bergeser ke selatan. Kemudian terakhir tentu kami atas nama PLN dan panitia PHBI mengaturkan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Mustika Kecamatan Bayen, Bapak Iwan Bayen, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat. Kemudian juga pemerintah Kelurahan Gadi, kemudian CRN, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Asia, kemudian teman-teman AMN, Angkatan Muda Muhammadiyah, para ketua kami, kemudian para relawan, Gading Rescue dan juga semua pihak yang telah membantu kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Insya Allah semoga pengorbanan kita mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tunaikan, kita laksanakan sholat Idul Fitri pagi hari ini. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلواتكم فإن تسلية الصفوف من تمام الصلاة.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah wa syukra lillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa nahnu lahu tabi'un. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. La 'aisa illa 'aisul akhirah. Wa qala aidan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah karena iman dan Islamnya, yang saya doakan semoga bahagia, sukses dan beruntung dunia dan akhirat. Lafaz takbir, tahlil dan tahmid berkumandang sedunia mulai kemarin sore sampai tadi menjelang sholat Jumat. Dikumandangkannya lafaz-lafaz tersebut sebagai bentuk syukur yang merupakan perintah Allah, karena Allah telah memberikan nikmat yang tertinggi, yang termahal nilainya, yakni hidayah. Selama 1 bulan kita berjuang tolabul hidayah, mencari petunjuk bagaimana hidup ini bisa bahagia, bisa selamat dunia sampai akhirat, dan Allah berikan dengan rangkaian amaliyah Ramadan. Bagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 185. Allah yang maha benar menyampaikan, walitukmilul 'iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan bilangan puasamu sampai sebulan penuh, dan agungkan asma Allah, karena hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian, dan takdir itu sebagai bentuk syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirinnya Allah muliakan, yang sungguh saya berdoa semoga mulia dunia sampai akhirat nanti. Dengan hidayah yang Allah berikan, maka kita mendapat banyak pelajaran, banyak petunjuk, banyak ilmu selama Ramadan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pada kesempatan pagi hari ini hanya 2 yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dengan puasa Ramadan kita dijamin bahagia mulai dunia ini sampai akhirat nanti. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Rasul pernah bersabda, "Lisaimin farhatan
bagi siapapun yang shaim, yang puasa, pasti mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka, ketika beridul fitri. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang paripurna adalah ketika nanti di akhirat ketemu Allah langsung, bila hijatin, tanpa penghalang, tanpa sekat, yang selama ini gaib. Allah yang memberi kita nyawa, Allah yang memberi kita raga, yang memberikan harta, memberikan keluarga, yang menyediakan untuk kita surga, yang selama ini tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar, tapi nanti karena puasa kita selama ini, Allah berikan kesempatan kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, hidayah apa yang berkaitan dengan kebahagiaan itu? Ilmu apa yang Allah berikan? Bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu dunia sampai akhirat nanti? Hadirin yang Allah muliakan, dari hadis Rasulullah yang saya bacakan di atas, bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa. Ternyata puasa menjadikan kita bahagia ketika berbuka. Kenapa berbuka menjadikan kita bahagia? Karena dengan berpuasa ada harapan. Nanti azan maghrib kita berbuka, minum terasa segar, makan terasa nikmat. Dan tidak hanya anak-anak yang bahagia ketika mendengar azan maghrib pada berbuka itu, semua, siapapun yang berpuasa. Lain lagi dengan orang yang tidak berpuasa, hingga pagi sarapan, siang makan, sore tidak bisa makan, maka suara sirine pada berbuka itu tidak ada apa-apanya. Azan maghrib tidak menjadi sesuatu yang istimewa, tidak ada kebahagiaan. Ini bukti. Lantas apa ilmunya? Apa kaitannya dengan kebahagiaan hidup selamanya sampai akhirat? Ternyata sederhana sekali. Untuk bisa kita bahagia, cukup kita harus mampu menciptakan harapan-harapan. Artinya selama seseorang punya harapan, dipastikan ia bahagia. Contoh, kita tani, kita ternak, belum tentu modal yang kita keluarkan sesuai dengan hasil. Belum tentu ada keuntungan. Tapi kenapa orang-orang yang bertani, kenapa peternak meskipun rugi tetap bahagia? Karena dengan usaha itu dia punya harapan. Nanti akan ada panen, nanti di belakang akan ada penjualan ternak. Ini yang kemudian ilmunya yang sangat berharga yang jadi hidayah bagi kita. Berarti ketika kita ingin bahagia, dengan ilmu ini ciptakan harapan. Ibu-ibu yang ingin membahagiakan suami, usaha keras, biar bagaimana ketika suami pulang penuh harapan. Sudah berdandan rapi, bersih, wangi, sudah ada minuman, sudah apapun yang dibutuhkan diperlukan suami. Maka itulah cara membahagiakan. Demikian juga Rasulullah pernah mengklaim, saya adalah suami yang terbaik di jagat ini dan saya senantiasa berusaha membahagiakan istri. Kemudian Rasul pasti, artinya tidak pernah tidak. Ketika pulang dari berdagang pasti membawa oleh-oleh. Ada satu kali kasus di mana Rasul sampai rumah malam hari tidak sempat memberi oleh-oleh, maka ia berputar mengambil babi yang terindah, kemudian menutup pintu Aisyah, kemudian menyampaikan hadiah itu atau oleh-oleh itu. Sebuah babi yang sekarang konon kabarnya disimpan di museum di Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kebahagiaan. Meskipun tidak begitu bernilai, tapi ini menjadi suatu harapan, maka itulah kunci kebahagiaan. Demikian pula ketika kita ingin bahagia di akhirat, maka di dunia harus mampu menciptakan harapan-harapan yang nanti akan kita yang nanti akan kita tuai, yang nanti akan kita panen di akhirat. Ini hadirin yang Allah muliakan, hidayah atau ilmu atau konsep hidup sederhana. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Dengan puasa Ramadan Allah mengajar kita menciptakan harapan dan nanti setelah puasa nanti ada kebahagiaan. Kemudian kalau kita memahami syarah atau penjelasan hadis itu, ternyata bukan makanan yang menjadi lezat,
bukan minuman yang menjadi sekedar ketika berbuka, tapi Rasul terangkan apa yang disampaikan Allah kepadanya, bahwa engkau berpuasa sehari dari pagi sampai maghrib itu kamu kerja untuk Allah. Dan dalam hadis itu selalu menyatakan asyamul li wa ana asyum bihi. Puasa itu hanya untukku, sulit engkau pamerkan, dan Allah yang akan memberikan langsung balasannya. Maka Rasul menerangkan, kamu kerja sehari sampai sore, dan ketika azan maghrib kamu berbuka, disitulah kemudian Allah tunaikan kewajibannya memberikan pahala. Maka Rasul sampaikan, ketika engkau berbuka, itulah engkau mohon pasti dikabulkan, engkau minta ampun pasti diampuni. Ini lebih membahagiakan dibanding minuman yang terasa segar atau makanan yang lezat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana dengan puasa Ramadan kita bisa meraih sukses dunia sampai sukses akhirat. Ini yang luar biasa. Ketika kita bisa memahami ilmu ini, kita bisa mendapatkan hidayah ini, maka betul-betul kita sukses dunia, beruntung dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara umum, sukses artinya sampai kepada tujuan yang ditetapkan, itu sukses. Saya tadi berusaha sampai ke lapangan ini, hampir tidak sukses. Ketika macet produk di depan gedung budaya. Lama sekali, dari jam 6 lebih sedikit sampai hampir jam 7 atau setengah 7 lebih. Tapi kemudian ketika Allah takdirkan saya sampai ke sini, berarti sukses. Hampir kita gagal mengatakan ini karena sistemnya rusak. Tapi secara kemudian ada pengganti yang kemudian bisa kita gunakan untuk memperjelas suara saya dan sampai didengar semua. Ini berarti sukses. Nah, berkaitan dengan itu, sukses yang sesungguhnya adalah sampai kepada tujuan. Kita dulu ini semua, termasuk singgah-singgah kita, Mbak Adam Hawa, semua kaplingnya, tempat tinggalnya, domisilinya di surga. Ya Adam, uskun anta, wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istri keluargamu di surga. Jadi kapling kita bukan di Gading, tempat tinggal kita bukan di Yaman, tapi sebenarnya di surga. Tapi kemudian karena godaan, maka kemudian satu saja aturan yang dilanggar. Seperti misal Allah larang jangan kau dekati buah kolot. Padahal yang itu yang betul bukan itu, tapi sebelahnya. Tapi bukan pohon yang ada buah yang itu di Allah. Tapi karena itu ternyata ini kalau itu di sana juga kalau itu ternyata juga dilarang. Yang ini kemudian menjadikan Allah murka dan mengusir atau memindah dari surga ke dunia. Dan Allah berjanji ketika kamu nanti mendapat hidayah, maka kamu akan kembali ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang kemudian menjadi suatu tujuan terakhir dari kehidupan kita. Karena 5 alam yang akan kita lewati, dari alam roh, alam kandungan, alam dunia sekarang ini, kemudian alam kubur atau alam barzakh sampai alam akhir, maka alam akhirlah itulah yang kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini Imam An-Nawawi meriwayatkan kita hanya sekian hatta sabaina sana. Allah akan beri engkau kesempatan, kata Rasul, umatku akan diberi kesempatan Allah itu di dunia 60-70. Pada hari ini 10 April saya dengar 53 berarti. Seandainya Allah tetapkan 60 berarti saya tinggal 7 tahun lagi. Sementara di alam kubur lebih lama. Kapan mau kiamatan ini? Dan di alam akhir itu Rasul terangkan Allah tidak sampaikan khalidina fiha abada. Apa cuma tidak ada lagi namanya akhir. Sehingga di akhirat itu hidup tidak ada kematian. Itulah hidup yang sesungguhnya. Allah yang maha benar menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat 64 yang tadi dalam mukadimah sudah saya sampaikan. Wa ma hadhihi hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan saja, singgah saja. Permainan itu dimanapun sebentar, tapi juga bisa melalaikan. Permainan itu bisa menang, bisa kalah, bisa berakhir dengan bahagia, bisa berakhir dengan sedih. Itulah permainan. Demikian juga dunia. Ada yang diberi umur 1 tahun, ada yang sampai 90 tahun, tapi akan berakhir.
Hadirin yang Allah muliakan, jadi yang dikatakan sukses yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa kembali ke surga. Yang Rasul sampaikan tentang surga itu, kamu di sana hidup tidak ada mati, di sana kamu muda tidak ada tua, di sana kamu sehat tidak akan pernah ada namanya sakit, di sana kamu senantiasa kaya raya dan tidak ada miskin, di sana kamu bebas tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi sholat seperti ini, tapi di sana hanya sekedar pasif dan menikmati apa saja yang engkau minta. Bagaimana Allah berjanji di surat Fussilat ayat 31. Lakun fiha, untuk kalian semua nanti di surga, maka sekali anfusukum, apa yang kamu pikir, apa yang ada dalam benak hatimu sudah Allah tunaikan langsung. Walakum fiha, dan untuk kalian di surga nanti, maka tad'un, apa saja yang kamu minta langsung. Kamu minta apa, kamu minta siapa, maka Allah akan tunaikan. Sah-sahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Allah muliakan. Sehingga ketika kita membahas atau memahami sukses itu adalah yang sebenarnya adalah masuk surga, maka sukses dunia yang 60-70 tahun itu adalah bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan istri yang banyak, bukan bisnisan yang beruntung secara mati, bukan itu. Tapi saya sampaikan di sini, sukses dunia adalah ketika seseorang punya sesuatu yang dengan sesuatu itu ia masuk surga, itulah sukses dunia. Meskipun tidak kaya, tidak tinggi jabatannya, tidak banyak ilmunya, kalaulah seorang istri yang tidak cantik, suaminya tidak ganteng, tapi dia taat kepada suami, maka Allah akan berikan surga, itulah sukses dunia. Betul sama ingin ayu abad masjid, karena engkau taat kepada suamimu, maka masuklah di surga Allah melalui pintu yang kamu suka, silahkan. Itulah kesuksesan. Yang kedua, sukses dunia adalah ketika seseorang bisa berbuat sesuatu yang dengan perbuatannya itu dia masuk surga, entah tambah pahala atau berkurang dosa. Apapun, misalnya ikut ngaji seperti ini, maka detik-detik kita ikut kajian, kita ikut taklim, maka Allah menugaskan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, termasuk semut-semut yang ada di liangnya, termasuk ikan-ikan yang ada di air, termasuk ikan yang ada di dasar laut, untuk memohonkan kepada Allah semua orang yang taklim. Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Allah kabulkan doa-doa mereka. Ya Allah, hindarkan mereka dari musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh real, Rasul yang sadiq wal masduq, Rasul yang jujur dan terpercaya pernah bercerita bahwa sebelum kalian wahai sahabat, ada orang yang maksiat, maling-maling memacun sampai macani wong 90 sono, akhirnya dia membunuh 100 orang karena yang ditanya si orang itu kemudian dibunuh pula. Maka ketika dia ketemu seorang alim, bagaimana cara bertaubat, disuruh taklim, mencari ilmu suatu desa, dia berangkat di tengah berjalan kepada Allah, panggil atau ada ajal di situ. Kemudian Rasul bercerita, ada 2 malaikat yang berselisih. Malaikat azab ingin membawa ke neraka karena dari segi sampai kulit elit, tapi malaikat rahmat ingin membawa ke surga karena dia tetap punya niat untuk baik. Sama-sama punya alibi, sama-sama punya alasan. Innamal a'malu binniyat. Maka Rasul bercerita, Allah turunkan malaikat ketiga yang kemudian suruh mengukur zira'an, hanya 1 jengkal lebih dekat tempat taklim, maka dia ingin memastikan Allah ridho, Allah ampuni, dan kelak Allah akan masukkan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sukses itu sederhana, dia ikut pengajian belum sampai tempat, sudah mati, tapi Allah ridho. Itulah orang yang sukses, karena endingnya ia masuk surga. Barangkali orang yang tidak memahami akan hal ini bisa protes, di mana keadilan Allah? Coba lihat tadi, seandainya minum khamrnya, zinanya, mencurinya, dan sebagainya itu masing-masing 1 triliun dosa, tapi dimohonkan ampun kepada Allah oleh malaikat yang lebih dari 100 triliun atau sekian triliun, wallahu a'lam. Kemudian semua makhluk yang ada di jagat ini Allah perintahkan untuk memintakan ampun. Seandainya dosanya 5 triliun, dia dimintakan ampun oleh ribuan triliun, ya wajar kemudian kalau Allah kemudian mengampuni dan Allah masukkan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sebenarnya itu tidak harus jadi presiden atau jadi konglomerat.
Bisa jadi orang yang jabatannya tinggi dan hartanya banyak itu adalah orang yang gagal segagal-gagalnya di dunia. Kenapa? Karena apa yang dimiliki dunia dan jabatan atau harta itu tidak membawanya ke surga. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahami dan kita sadari, kita yakini. Sehingga hidup ini lebih terarah, hidup ini lebih selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak semua orang puasa itu sudah jadi takwa. Takwa itu imtisal awamirillah wa jalibun nawahihi. Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau itu dilaksanakan berulang-ulang 1 bulan, maka akan muncul namanya karakter baik, disebut sholih. Dan sholih itulah kemudian Allah akan hadiahi surga selama-lamanya, sebagaimana Allah janjikan di surat As-Sajdah ayat 19. Allah yang maha benar, tidak mungkin salah dalam pernyataannya, menyatakan ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal sholih, yakni orang sholih itu kalau beramal jadi sholih. Orang baik itu kalau berbuat maka perbuatannya jadi baik. Kalau orang sholih berbuat tidak baik jadi tidak jadi sholih. Maka Allah nyatakan falahum, bagi mereka yang selalu jadikan dengan amal-amalnya itu jannatul ma'wa, surga ma'wa, VIP. Nuzulan bima kanu ya'malun, ini sebagai anugerah bima kanu ya'malun, dengan apa yang diamalkan sebagai orang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul pernah menyampaikan pengumuman bahwa ada yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana pernyataan beliau, rubba min sha'imin hadhuhu min siyami ila ujihi wal atas. Rasul itu kalau menyampaikan bukan karena akal dan nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwa segala sesuatu yang pernyataannya Rasul sampaikan, perbuatan yang Rasul lakukan, kemudian tentang yang Rasul katakan, itu semua berdasarkan wahyu, termasuk pernyataan sahabat-sahabat yang puasa didampingi Rasul selama 1 bulan. Ini ada yang zong, ada yang gagal. Tidak bertambah kebaikannya, tidak berkurang dosanya, tidak diampuni dosanya. Kenapa? Ilal ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga selama 1 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa bisa seperti ini? Inilah yang kemudian harus kita koreksi, karena sukses itu sampai tujuan. Allah mencanangkan program raksasa sedunia untuk puasa Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Istilahnya adalah al-muttaqin. Semua ulama mufassir atau ulama ahli tafsir menyatakan al-muttaqina ay as-sha'ina ilal birri. Termasuk Imam Jalaluddin Asy'ari dalam kitab tafsirnya, tafsir Jalalain. Orang yang takwa, orang yang punya karakter salih, orang yang dijadikan doanya akan dikabulkan, dosanya diampuni, kemudian pahalanya akan dilipat gandakan, itu adalah as-sa'irina, sa'ir. Orang-orang yang berubah, punya keinginan merubah ilal kiri supaya keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Inilah hasil akhir puasa Ramadan. Bukan seperti malaikat yang tidak punya dosa, tapi menjadi orang yang punya keinginan kuat untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Itulah orang-orang sukses Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, untuk menjadi takwa yang berakhir pada kesalihan. Tidak semua orang mulus seperti hanya orang yang sepak bola untuk bisa gol, mencetak gol. Gol itu kalau bahasa kita tujuan. Ini ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan. Ketemu pertama kita bola bola ada striker lawan, kita lewat samping ada wing, kita masuk di tengah ada yang suka membagi bola namanya sebagai asis itu. Kita masuk lagi tinggal seperti gawang ada back, tinggal masukkan ada kiper. Maka ternyata Allah tidak memberikan gratis surga itu. Jangan kita yang tidak begitu dicintai oleh Allah, artinya tidak seperti Rasul. Rasul yang hadir itu yang paling dicintai untuk masuk surga harus dengan cobaan-cobaan, hambatan-hambatan. Yang kemudian bisa dilewati menjadi manusia terbaik. Habibullah al-Mustafa. Maka kita tidak bisa berpikir kemudian surga itu gratis. Oleh karena itu Rasul menyampaikan kepada menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib, orang yang sahabat yang punya sebidang ilmu,
Dan kemudian ilmu yang disampaikan kepada sahabat yang lain dan sampai kepada kita pagi ini. Apa yang menjadi kendala hambatan seseorang untuk menuju salim? Saya sampaikan apa yang dinyatakan Ali bin Abi Thalib. Laula khamsa hisalin yang orang merbelimang perkara iki lasara nasu kulluhum salihin. Pasti manusia itu seluruhnya salih, seluruhnya takwa, seluruhnya sukses, seluruhnya kembali ke surga. Tapi karena ada 5 hal ini yang kemudian orang terhalang untuk menjadi saleh, orang terhalang untuk menjadi takwa, orang gagal untuk kembali ke surganya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan awaluha, yang paling awal, yang berpenghambat pokok seorang sehingga gagal salih, gagal takwa, gagal tunaikan Ramadan dengan sukses itu adalah al-qana'atu bil syahri. Dia merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki padahal masih bodoh. Banyak ayat-ayat yang belum dipahami, banyak ibadah-ibadah yang belum sampai diamalkan sampai tingkatan yang lebih tinggi. Bukan hanya syariat tapi hakikat. Bukan sekedar hakikat sampai tingkatan makrifat. Sampai kemudian bagaimana betul-betul membuahkan karakter baik atas sholat tadi. Taruhlah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sesungguhnya atau sesungguhnya sholat itu atau sholat yang benar-benar sholat itu yang berangkat pada karakter sehingga dia bisa mencegah perbuatan kesusahan munkar. Ketika kita sholat tapi belum bisa menghindari itu, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang belum paham, belum memahami, belum mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan dan kita pahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini tuh hadirin Allah muliakan, Lebaran Idul Fitri ini bukan berakhir perjuangan, bukan rampung masa training, tapi kemudian masuk namanya Syawal, bulan-bulan pembuktian, bulan-bulan untuk melanjutkan Syawal itu peningkatan kualitas diri, akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah interaksi sosialnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga orang yang selama Ramadan kemarin kita ikut taklim, hanya ikut sama Isya tapi nggak mau mendengarkan pengajian, hanya ikut subuh tapi kita ikut kuliah subuh. Bisa jadi pengetahuannya Allah masukkan dalam jiwanya belum cukup, sehingga ketika ia merasa cukup maka terhalang baginya untuk jadi orang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, al-hisnu ala dunya. Ali yang menjadikan tangan kanan Rasul sampai ketika Rasul menyatakan seandainya apa yang dikatakan Ali itu benar, bagi Ali itu benar, demi Allah, bagi aku Muhammad Rasulullah ini tidak benar. Artinya ini yang disampaikan Ali ini sesuatu yang real, yang bisa terjadi. Artinya ketika orang tidak mau mencari ilmu, dia akan terhalang untuk menjadi orang saleh. Yang kedua, hisnu ala dunia, rakus, serakah dengan dunia. Yang syarat harus besarnya dunia itu ada harta wanita. Sehingga ketika orang sudah punya gaji tapi masih korupsi, dia sudah punya panen tapi masih nyolong punya tanaman yang lain, sudah punya ayam tapi masih ngurung ayam yang diminum, maka itulah serakah dunia. Sulit untuk saleh. Tahta, dia mencari jabatan dengan nyogok, tidak mempertimbangkan halal haram, maka sulit untuk mencapai saleh. Wanita, dia sudah punya istri tapi masih ngurus istri orang, atau punya suami masih ada bermasalah dengan suami orang, maka seperti itu menjadi hambatan, sulit, hampir-hampir tidak bisa untuk menjadi orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk hadirin Allah muliakan kesempatan ini, dunia yang hanya sebentar, kalau kita serakah dengannya, kita akan kehilangan yang selama-lamanya. Kita mesti cerdas kata Rasul. Al-Qaisu man kana nasahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Rasul, orang punya kemampuan menahan keinginan-keinginan nafsunya dan dia beramal apapun orientasinya untuk hidup setelah kematian dan selama-lamanya. Itulah orang cerdas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya, yang ketiga yakni syukur bil fadli.
Jadi orang itu susah sekali. Dia punya harta tidak mau berbagi, dia punya ilmu tidak mau menyebarkan, dia punya tenaga tapi tidak digunakan untuk membantu sesuatu yang manfaat. Maka itulah kesulitan akan untuk menjadi orang yang saleh. Yang keempat, yakni riya bil amali, suka pamer, suka mengekspos amal-amal yang sebenarnya untuk Allah, lalu kemudian disampaikan ke orang agar dipuji, agar diketahui benar. Itulah yang kemudian menjadi penyakit yang menghalangi kita untuk jadi orang saleh. Yang terakhir, yakni wal ijabur ra'yi, takjub terhadap diri sendiri, ujub dia, merasa lebih pintar, merasa lebih saleh, merasa lebih dermawan, merasa lebih baik dari yang lain. Maka itu yang menjadi kendala seseorang untuk mencapai tingkat saleh. Untuk itu hatinya Allah muliakan. Dari uraian semua dari awal sampai akhir bisa saya sampaikan sebuah kesimpulan bahwa sungguh Ramadan penuh dengan hidayah, penuh dengan ilmu. Meskipun pagi ini hanya berdua yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas. Yang pertama, bagaimana kebahagiaan itu? Kuncinya adalah harapan. Jika ingin bahagia, sepakat. Kami ternak kerja apapun yang kemudian memberi harapan, itulah kebahagiaan. Ingin harapan di akhirat, maka ibadah. Apapun yang bukan pahala. Orang tua yang ditaati, istri yang disayangi, suami yang ditaati, anak yang disolehkan, harta yang dibagi, itulah orang-orang yang akan bahagia di akhirat nanti. Kemudian berikutnya tentang kesuksesan. Sukses itu sampai pada tujuan. Semua pasti bertujuan untuk kembali ke surga. Saya 9 tahun jadi penyuluh agama di rumah tahanan. Itu saya tanya orang yang berkali-kali rezeki mengulang jawaban, saya tanya, besok mau surga atau neraka? Dia bilang surga. Padahal penjahat. Apalagi kita orang-orang baik-baik. Kita menurut sampai ke sana, syaratnya solid, baik, dan terhalang dengan hal yang 5 tadi, yakni kita tidak mau mencari ilmu, kita rakus terhadap dunia, kita kemudian berakhir dengan apa yang Allah berikan, kita tidak riak memamerkan sedikit amal yang sudah dipamerkan, dan kemudian sombong atau ujub. Ini hadirin Allah muliakan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun, kita minta hidayah, kita mohon kepada Allah menjadi sakirin, kita mohon kepada Allah untuk anak cucu kita menjadi supaya semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, dan kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalalatil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin alaina fi sakaratil maut wa nasraka minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.